Dalam panggung revolusi Indonesia, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka adalah tiga raksasa dengan pemikiran besar yang membentuk nasib bangsa. Namun, di balik panggung politik dan propaganda, garis hidup asmara mereka mencerminkan dinamika personal, prinsip, dan karakter mendasar dari masing-masing tokoh. Soekarno, gelora asmara di tengah badai revolusi. Bagi Soekarno, cinta adalah manifestasi dari vitalitas, estetika, dan semangat perjuangan itu sendiri. Perjalanan asmaranya tidak pernah datar, selalu dipenuhi gelora emosi yang membara, pengorbanan, serta romansa yang mewarnai tiap fase hidupnya. Cinta pertama Soekarno bersemi pada masa remajanya di Surabaya saat bersekolah di HBS, Hogere Burger School. Sosok tersebut adalah seorang gadis Belanda bernama Pauline Gobe, putri dari salah satu gurunya. Rasa kagum dan cinta monyet ini memberinya pelajaran awal tentang romansa, meski hubungan tersebut harus kandas karena perbedaan status sosial dan pandangan kolonial saat itu. Pernikahan dan pendamping akhir, Soekarno menikah beberapa kali sepanjang hidupnya. Pernikahan pertamanya adalah dengan Siti Utari Cokroaminoto, putri dari HOS Cokroaminoto, saat berusia 20 tahun, sebuah pernikahan yang lebih didasari rasa hormat. Ia kemudian menikah dengan Inggit Garnasih, wanita yang setia mendampinginya dalam masa-masa sulit pembuangan di Ende dan Bengkulu, lalu Fatmawati yang menjahit sang saka merah putih, serta beberapa istri lainnya seperti Hartini, Ratna Saridewi, Naoko Nemoto, dan Heldi Jafar. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1970 dalam status tahanan politik Orde Baru, Soekarno didampingi oleh beberapa istrinya yang masih setia menjenguk dan merawatnya di masa penderitaannya. Soekarno adalah sosok ekstrovert, ekspresif, dan sangat membutuhkan kehangatan emosional. Ia tidak bisa dipisahkan dari keindahan dan apresiasi terhadap wanita. Wanita baginya bukan sekadar pasangan domestik, melainkan pendorong jiwa, inspiratris, yang memberinya energi ekstra untuk berdiri di atas panggung pidato dan memimpin jutaan rakyat. Muhammad Hatta, ketaatan prinsip dan kesetiaan janji. Berbeda total dari Soekarno, Muhammad Hatta memandang kehidupan, termasuk perkara asmara, dengan logika yang sangat terstruktur, disiplin, dan terukur. Hatta melihat bahwa kemerdekaan Indonesia membutuhkan fokus mutlak tanpa terbagi oleh urusan domestik. Cinta pertama Hatta pada dasarnya adalah buku dan perjuangan kemerdekaan. Namun secara personal, semasa menempuh pendidikan di Rotterdam, Belanda, Hatta sempat menaruh hati pada seorang wanita Polandia bernama Annie. Meski ada ketertarikan emosional, Hatta memilih menekan perasaan tersebut demi memegang teguh ikrar pribadinya, tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Menikah pada akhirnya, Hatta membuktikan sumpahnya secara ksatria. 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan diproklamasikan, Hatta yang saat itu berusia 43 tahun akhirnya menikahi Rahmi Rasim pada tanggal 18 November tahun 1945 di Megamendung, Bogor. Mas kawin yang diberikan Hatta bukanlah perhiasan emas atau harta benda, melainkan buku karangannya sendiri yang ia tulis saat diasingkan di Banda Neira, yaitu Alam Pikiran Yunani. Pernikahan ini bertahan harmonis dan penuh kesetiaan hingga akhir hayat Hatta pada tahun 1980. Hatta adalah pribadi introvert, stoik, dan sangat taat asas. Rasionalitasnya menuntun seluruh keputusan hidupnya. Kesediaannya menunda kebahagiaan pribadi demi cita-cita besar bangsa mencerminkan keteguhan moral, kontrol diri yang luar biasa, serta integritas tanpa kompromi. Tan Malaka, kesendirian abadi sang ababil revolusi. Kehidupan Tan Malaka adalah sebuah kisah pengembaraan sunyi. Sebagai pelarian politik yang terus diburu oleh intelijen berbagai negara kolonial, Belanda, Inggris, Amerika, hingga Jepang, Tan Malaka harus terus berganti nama dan identitas, membuat hubungan asmara menjadi sebuah kemewahan yang hampir mustahil. Cinta pertama Tan Malaka bersemi di tanah kelahirannya, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Gadis tersebut bernama Syarifah Nawawi, teman sekolahnya di Quick School, Sekolah Raja Bukit Tinggi. Tan Malaka sempat menyampaikan perasaannya melalui surat-surat yang puitis. Namun, perjalanan hidup Tan yang harus berangkat ke Belanda dan memilih jalur perjuangan radikal membuat hubungan ini tidak berlanjut. Syarifah kelak menikah dengan R.A. Cakraningrat. Pernikahan pada akhirnya, Tan Malaka tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya. Ia memilih hidup membujang, celibate,
Sepanjang masa pengembaraannya di Belanda, Rusia, Tiongkok, Filipina, Thailand, hingga kembali ke Indonesia. Tan Malaka gugur ditembak oleh pasukan TNI di Selopanggung, Kediri pada Februari tahun 1949 dalam keadaan lajang, tanpa meninggalkan keturunan langsung maupun harta benda. Tan Malaka adalah sosok asetik, pertapa revolusioner, dan visioner yang murni. Karakter idealismenya sangat pekat hingga ia rela mengorbankan seluruh hak-hak personalnya, termasuk kehangatan keluarga dan cinta romantis, demi ideologi dan kemerdekaan mutlak, merdeka 100%, bagi rakyatnya. Kesendiriannya adalah harga tertinggi yang ia bayar untuk sebuah dedikasi tanpa batas.